Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa jamain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat kesehatan pada kita semua. Diskusi virtual melalui aplikasi kegiatan diskusi virtual ini memenuhi tugas dari Ibu Ratna Nuliani selaku dosen mata kuliah filsafat pendidikan untuk 2 tahun ajaran 2020-2000. Lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai ke diskusi kali ini. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Majid. Aku anggota kelompok 2 dan dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi moderator. Insyaallah saya akan menjalannya kegiatan diskusi pada kali ini. Adapun rangkaian acara diskusi kali ini terdiri dari pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat bulan syarat, dan yang kelima penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu jadi kita buka dengan cara baca Bismillahirrahmanirrahim. Materi. Saya persilakan kepada pemateri satu pemaparannya. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah filsafat pendidikan dan yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu landasan filsafat perennialisme dalam pendidikan. Jadi, apa yang dimaksud dengan perennialisme? Mungkin teman-teman masih ada yang kurang paham, jadi mari kita sama-sama belajar dan membahas apa itu perennialisme. Nah, apa itu perennialisme? Dari latar belakang di sini kita bisa lihat dan bisa kita baca sama-sama, yaitu perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang atau zaman modern. Terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan ke masa lampau. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan, di mana susunannya itu merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap yang tegas dan lurus. Jadi karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Dan bisa kita sebut dalam bahasa Inggris yaitu education as cultural regression. Nah, lanjut. Dan aliran perennialisme di sini itu memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali kepada prinsip-prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk suatu sikap kebiasaan bahwa kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu atau pada zaman Yunani kuno. Nah, perennialisme di sini itu diambil dari kata perennial yang diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yang bermakna abadi atau kekal.
Jadi dari 5 tersebut mempunyai maksud bahwa perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal dan abadi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih kita mengetahui apa itu perennialisme? Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri dari perennialisme. Nah, yang pertama, cirinya yaitu perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Santo Thomas Aquinas. Terus ciri yang kedua, sasaran pendidikan ialah kemampuan menguasai prinsip, kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi dalam arti tak terikat oleh ruang dan waktu. Terus ciri yang ketiga yaitu nilai bersifat tak berubah dan universal. Terus ciri yang terakhir atau yang keempat yaitu bersifat regresif atau mundur dengan memulihkan kekacauan yang saat ini melalui nilai zaman pertengahan atau Renaissance. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Saudara Ismail Hasim, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Kalau gitu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas Bapak materinya di Saudara Burhan. Seterusnya, jika ada penambah kami persilakan kepada Saudara Hasim. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, biarkan saya untuk melanjutkan materi penyampaian dari Saudara Burhanuddin. Yang saya sampaikan ialah tokoh-tokoh aliran dalam perennialisme. Tokoh pertama yaitu Plato. Dunia ideal bersumber dari ide mutlak yaitu Tuhan. Dari tokoh Aristoteles, mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Thomas Aquinas, pendidikan adalah menarik atau menuntut kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif dan nyata yang timbul dan bergantung dari kesadaran-kesadaran yang mendukungnya pada tiap-tiap individu. Di dalam pandangan aliran perennialisme, beberapa pandangan tersebut, pandangan ontologi perennialisme. Perennialisme membedakan suatu realitas dalam aspek perwujudannya atau lebih menekankan pada panca indera. Dalam pandangan epistemologis, perennialisme dalam pandangan ini ialah asas yaitu truth atau mengerti, self-evidence atau bukti, dan reasoning atau hukum berpikir. Dalam pandangan aksiologi, perennialisme hendaknya pendidikan disesuaikan dengan keadaan manusia yang mempunyai nafsu, kemauan, dan pikiran. Pandangan perennialisme mengenai kenyataan atau bersifat universal. Pandangan perennialisme mengenai nilai atau persoalan spiritual. Pandangan perennialisme mengenai pengetahuan atau kesesuaian terhadap kepercayaan. Oke, baik. Pandangan aliran dalam perennialisme. Pandangan perennialisme tentang belajar atau mental disiplin sebagai teori dasar rasionalitas dan asal kemerdekaan learning to reason, belajar untuk berpikir. Pandangan perennialisme mengenai hakikat murid, yaitu makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama atau kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Di dalam pendidikan, pandangan perennialisme mengenai pendidikan ialah persiapan bagi kehidupan di masyarakat. Terakhir, dalam pandangan perennialisme mengenai hakikat guru, guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru hendaknya orang yang menguasai suatu cabang ilmu, seorang guru yang ahli atau a master teacher,
bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat dan waktu yang tanpa celah. Baiklah, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah perkataan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, atas pemaparannya dari saudara. Baiklah, teman-teman sekalian, kita sudah pemaparan materi, semua pemateri. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Saya buka 2. Baiklah, kita mulai saja. Kepada audien yang bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan aliran perennialisme di dalam pendidikan? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ji, pertanyaan ini seperti pertanyaan dari audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizman Hidayah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Fauji, yaitu bagaimana pandangan aliran perennialisme di dalam pendidikan. Menurut saya dan yang saya baca yaitu pandangan aliran komperenisme di dalam pendidikan yaitu memandang bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan tidak satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan, pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Oleh sebab itu, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kalau ada yang mau menanya. Terima kasih atas jawaban dari saudara Isma. Bagaimana? Apakah sudah jelas dengan jawaban yang dari penyaji ketua audien? Oke, sudah jelas. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua yang ingin bertanyakan. Ya, silakan perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada penyaji ingin menjawab pertanyaan dari saudara Astin. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudari Agustina. Yang mana dari pertanyaan tersebut, menurut saya, karena jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Sebelumnya hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudari Agustina. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari pada audien. Pertanyaannya apakah sudah jelas? Tas. Ya, terima kasih kepada penanya dan penjawab. Selanjutnya, karena jawab selesai, saya persilakan kepada Nyaji untuk membacakan kesimpulan diskusi hari ini. Ya. Kami persilakan kepada Ibnu. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan kesimpulan pada hasil diskusi kita hari ini tentang aliran perennialisme. Jadi, aliran perennialisme adalah merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Perennialisme juga merupakan atau memiliki formula mengenai jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu pendidikan dasar dan sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan adult education. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesimpulan hari ini. Selebihnya terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas kesimpulannya. Terus lanjut ke saran. Ingin punya saran, tolong kepada audien atau penanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menyampaikan saran atau hasil diskusi yang telah kita laksanakan ini, di mana tidak semuanya pandangan modern baik untuk pendidikan. Akan tetapi, kita tetap perlu melihat kondisi masa lalu yang dianggap tradisional ataupun klasik. Pengetahuan dasar tradisional seperti belajar membaca, berhitung, budi pekerti atau akhlakul karimah perlu diberikan kepada anak didik di zaman modern agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Itu saja saran yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Sarannya. Demikian diskusi kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan sama mengucapkan dalam Alhamdulillah. Saya telah terima kasih kepada Ibu Ratni dan semua atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mari kita berikan aplaus untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.